Di video kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara menyusun asumsi ya untuk nantinya digunakan di supporting schedule. Nah, kenapa di sini asumsinya banyak gitu ya, terdiri dari base case, dan worst case? Karena di model keuangan ini kita punya 3 skenario. Skenario terbaik, skenario base, dan juga skenario terburuk. Itu sehingga di sini sebagai contoh ya, untuk kapasitas produksi yang menggunakan satuan ton per hari, jika kita menggunakan skenario terbaik, maka di tahun 2026 proyek ini akan menghasilkan 210 ton per hari. Kalau base case berarti 200 ton per hari, dan kalau worst case berarti 190 ton per hari. Dan ini angkanya bisa diubah sesuai dengan riset yang dilakukan oleh analis gitu ya. Cuman di sini saya lihat dari beberapa sumber, saya memperoleh angka-angka ini. Nah, kemudian di bagian atas ini adalah kapasitas produksi yang kita pilih dari 3 angka ini sesuai dengan toggle di sel D4. Nah, jadi ketika toggle ini menyatakan worst case, maka kita lihat kapasitas produksi yang worst case itu sebesar 190 ton per hari, sehingga di atas ini dia muncul 190. Ketika kita pilih best case, maka yang muncul 210. Ketika kita pilih base case, maka yang muncul 200. Nah, di sini kita menggunakan formula index. Kemudian kita pilih array-nya. Array-nya itu ada di 3 sel di bawahnya. Kemudian row number-nya kita pilih di sel D4. Nah, setelah kita menggunakan fungsi indeks ini, array kemudian sel D4, kita log, kemudian kita kurung tutup. Nah, setelah kita punya formula di paling kiri, kita bisa Ctrl C, kita copy, kemudian Ctrl Alt V, kemudian pilih formula, dan kita enter. Sehingga formulanya bisa tercopy paste hingga di sebelah kanan. Oke, sebelum lanjut ke asumsi selanjutnya, perlu diketahui bahwa dalam model keuangan ini asumsinya proyek dimulai operasionalnya di tahun 2026, dan seorang pemilik proyek itu sudah menyiapkan modalnya itu dari 2025 gitu. Jadi di sini tahun nolnya itu 2025, kemudian mulai operasionalnya itu 2026. Dan kemudian kita asumsikan bahwa proyek ini akan berjalan hingga tahun 2035, dan kemudian di awal tahun 2036 itu proyek ini akan dijual ke pihak yang lain begitu. Nah, perlu diketahui juga bahwa di tahun-tahun ini 2026, 2027, 2028, 2029, dan seterusnya, ini merupakan periode akhir tahun gitu. Jadi di sini tahun 2025 ini tanggalnya tanggal 31 Desember 2025. Begitu pula di sini 2026, 27, 28, 29. Gitu. Cuma di sini kita pakai formula. Oke, kita next ke asumsi selanjutnya, yaitu volume pembelian TBS atau tandan buah segar. Di sini setelah saya melakukan riset, pembelian TBS dalam setahun itu sebesar 20.000 ton di base case, kemudian base case-nya 18.000 ton, dan di worst case-nya 16.000 ton. Nah, ini kita lakukan hal yang sama juga, kita pakai fungsi indeks, kemudian kita geser ke kanan. Kemudian di sini ada defect rate. Defect rate ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar produk yang memiliki kualitas yang buruk yang tidak dapat diproduksi. Gitu. Kemudian rendeman
CPKO dan Reban PKM, karena di sini di proyek ini itu kita asumsinya ada 2 produk, CPKO dan juga PKM. Nah, di sini ada rendemen dari masing-masing produk yang nantinya ini akan mempengaruhi output dari produksi, baik dari CPKO dan juga PKM. Nah, untuk mengetahui sebenarnya angka-angka di sini, kemudian di sini, di sini, dan seterusnya itu digunakan di mana, kita bisa menggunakan fitur di Excel yang namanya trace dependence. Nah, jadi di sini kelihatan nih, oh ternyata angka 200 nih, kapasitas produksi 200 ton per hari itu ternyata digunakan untuk menghitung kapasitas produksi ton per tahun gitu. Nah, kita juga bisa gunakan trace dependence ini di angka yang lain. Contohnya ini, volume pembelian TBS itu digunakan untuk menghitung volume produksinya. Nih, jadi volume produksi itu adalah volume pembelian TBS dikurangi dengan TBS yang kualitasnya buruk gitu, atau yang atau dikurangi 1% defect rate gitu. Oke, jadi barusan itu saya menjelaskan terkait dengan production driver. Jadi kembali lagi, tiap analis itu punya asumsi yang berbeda-beda dalam menyusun model keuangan. Di sini saya menggunakan asumsi production driver, kemudian revenue driver, kemudian cost driver beban pokok penjualan, dan juga cost driver biaya operasional, dan juga working capital driver. Nah, untuk selanjutnya ya, di revenue driver ini sama ya caranya, kita harus mengasumsikan terlebih dahulu bagaimana angka dari best case, base case, dan juga worst case. Kemudian kita pakai fungsi index. Kemudian di volume juga seperti itu. Nah, kemudian di revenue driver, di sini kenapa saya menggunakan kenaikan harga jual produk bukan harga jual produk, karena ketika menggunakan persentase kenaikan harga jual produk itu modelnya lebih stabil dibanding kita menggunakan harga jual produk dalam rupiah gitu ya. Nah, nanti harga jual produknya itu ada di dalam schedule pendapatan. Nah, di sini harga jual produknya. Ini juga merupakan asumsi sebetulnya. Cuman saya masukkan di sini supaya lebih gampang gitu ya melihatnya. Nah, kemudian kenaikan harga jual produk ini kita ambil dari asumsi yang tadi di dalam schedule asumsi gitu. Kemudian volume produk terjual ini adalah seberapa besar CPKO dan PKM yang diproduksi yang bisa kita jual gitu. Di sini asumsinya kalau base case 100, base case 99%, dan juga kalau worst case 98%. Next, di cost driver atau beban pokok penjualan sama juga. Di sini kita bikin asumsi dulu dari 3 skenario, kemudian kita pakai fungsi indeks dan lakukan hal yang sama untuk asumsi-asumsi selanjutnya. Nah, di sini perlu kita perhatikan kalau di laporan laba rugi itu struktur biayanya dibagi jadi 2, yaitu beban pokok penjualan dan juga biaya operasional. Atau kalau di finance, beban pokok penjualan itu diistilahkan sebagai cost of goods sold. Kalau biaya operasional itu biasanya disebut dengan SG&A atau Selling General Administrative. Tetapi kita juga perlu bagi nih di masing-masing biaya ini. Jadi di beban pokok penjualan itu isinya semuanya variable cost. Jadi kenaikan harga TBS itu variable cost, biaya chemical itu variable cost, labor variable cost, dan sampai terakhir ini variable cost. Tapi kalau di biaya operasional itu ada yang variable cost, ada yang fixed cost. Dimana kalau yang biaya operasional itu variable cost-nya di sini asumsinya hanya satu, biaya marketing, dan untuk fixed cost-nya itu terdiri dari maintenance, gaji staff, administrasi, asuransi, dan juga overhead. Nah, apa bedanya variable cost dan fixed cost?
di dalam model ini variable cost itu dipengaruhi oleh pendapatan gitu. Mungkin biasanya orang awam itu melihat bahwa variable cost itu adalah biaya yang dipengaruhi oleh peningkatan volume produk terjual, tapi di model ini saya asumsikan bahwa variable cost itu dipengaruhi oleh pendapatan, sehingga dalam melakukan forecast dari variable cost kita bisa gunakan persentase dari pendapatan. Kemudian untuk fixed cost-nya, karena fixed cost itu merupakan biaya tetap dan tidak dipengaruhi oleh pendapatan, tetapi kita harus mengetahui bahwa fixed cost itu tidak tetap dari tahun ke tahun, karena fixed cost itu dipengaruhi oleh inflasi. Jadi di sini saya kalkulasikan terlebih dahulu fixed cost di tahun pertama, kemudian untuk tahun-tahun selanjutnya ini dipengaruhi oleh inflasi gitu. Nah, untuk cost driver beban pokok penjualan ini, saya ambil kalkulasi base case-nya ini itu dari schedule biaya di sini. Schedule ini cash requirement dan persentase BPP dan OPEX. Nah, di sini saya menghitung kira-kira berapa estimasi beban pokok penjualan dan OPEX di tahun pertama gitu. Nah, outputnya nanti ada di sebelah sini. Nah, angka-angka di sinilah, biaya di tahun pertama inilah yang saya masukkan ke sini ya. Nah, keempat ini dan juga di sini. Jadi dari kalkulasi biaya di tahun pertama ini saya masukkan ke asumsi sini. Setelah itu baru saya bikin asumsi base case dan juga worst case-nya di rentang atau di sekitar base case-nya. Jadi kalau di sini 1,5 ya saya bikin yang base case-nya berarti 1%, yang worst case-nya 2%. Itu ya. Oke. Setelah asumsi cost driver, saya lanjut ke working capital driver atau modal kerja gitu ya. Jadi kalau di sebuah proyek itu ada dua kategori modal, yang pertama modal tetap dan juga modal kerja begitu. Nah, modal kerja itu terdiri dari 3 kategori, yaitu piutang usaha, inventory, dan hutang usaha. Dan dalam praktik forecasting dari modal kerja ini, kita bukan menggunakan nilai modal kerja dalam satuan rupiah, tapi kita menggunakan turnovernya, yang mana satuan turnover ini merupakan menggunakan hari gitu. Jadi di sini artinya 30 hari, 25 hari, 30 hari, 35 hari gitu. Nah, untuk pengertian definisi masing-masing ini nanti akan saya jelaskan di slides. Oke, sekian untuk video terkait dengan asumsi yang kita gunakan sebelum kita masuk ke supporting schedule. Terima kasih.